Semakin berhubungan, maka nilai korelasinya akan semakin besar. Itu tentang korelasi. Saya pikir kalau korelasi sudah paham, tidak perlu dijelaskan mengenai korelasi, karena yang di sinyal pun itu ya sama seperti kalian. Bulan pernah dapat korelasi di mana dulu? Dulu pernah dapat korelasi di mana? Waktu praktikum. Saya rasa waktu praktikum ya, untuk mengukur korelasi itu. Kalau nggak praktikum, waktu SMA lah saya pikir ya. Jadi memang kalau korelasi itu, yaitu jadi biasanya dipakai waktu praktikum. Jadi kalau belajarnya itu waktu praktikum saya rasa. Jadi kalau di sinyal itu nanti untuk mengetahui yaitu tingkat hubungan kedua data itu. Oke, jadi sekarang kita bahas konvolusi dan dekonvolusi dulu gitu ya. Karena korelasi tadi udah ada yang paham. Oke, nah sekarang kita bahas dekonvolusi dulu. Sebetulnya konvolusi itu apa? Dasarnya konvolusi itu sebetulnya sederhana. Nah, konvolusi itu sebetulnya sederhana. Jika kita punya sebuah nilai sinyal, kita punya sebuah sinyal, katakanlah sinyal A, gitu ya. Kemudian kita punya juga sinyal B, gitu ya. Nah, kita ingin mencari konvolusi dari sinyal A dan sinyal B. Nah, maka kita misalkan ini konvolusi, ini adalah konvolusi, gitu ya. Konvolusi dari sinyal A, sinyal B, gitu. Maka didapatkanlah C. Nah, konvolusi itu sebetulnya apa? Secara ide, secara sederhana, gitu ya. Konvolusi itu sama dengan perkalian A kali B, gitu ya. Dengan C atau, tapi dalam sebuah sinyal prosesnya. Nah, proses pada sebuah sinyal. Pada sebuah sinyal. Gitu. Jadi, sederhananya konvolusi adalah perkalian antara dua buah sinyal atau lebih. Gitu. Misal saya punya sinyal X gitu ya, sama dengan sinyalnya adalah 2, 2, 2 gitu ya. Y sama dengan 3, 3, 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita bisa memproses konvolusi dari dua sinyal ini, Z, X, Y, konvolusi gitu ya. Konvolusi itu simbolnya ini, konvolusi simbolnya. Nah, ini prosesnya itu tidak hanya perkalian biasa 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3, tidak. Tapi ada prosesnya sendiri. Gitu. Nah, proses untuk melakukan konvolusi dan sebagai berikut gitu ya. Nah, ini secara definisi dulu ya. Secara definisi. Jadi, secara umum konvolusi itu disebut operasi matematika pada dua buah sinyal atau lebih, gitu, umumnya dua sih, untuk menghasilkan sinyal ketiga yang menunjukkan perubahan sinyal pertama akibat pengaruh dari sinyal kedua. Misalnya gini, ada yang pernah mengukur geolistrik? Ada nggak? Belum, Pak. Gimana? Belum pernah, Pak. Ini suara saya kedengeran. Ada yang pernah mengukur geolistrik? Ada yang pernah nggak mengukur geolistrik gitu? Atau misalnya saya rasa masih tingkat bawah itu belum pernah mengukur geolistrik ya. Gini. Pernah nyoba? Oke, nggak masalah. Ini analogi lain lah, analogi lain. Mengukur apa ya? Salah satu contoh alat ukur pas aktif. Kok jadi saya hilang idenya ya? Jadi kita memberikan sebuah respon gitu, kemudian baru kita ukur hasil respon itu. Ya geolistrik lah ya, yang biasa sering kita lihat. Paham kan ya geolistrik ya? Jadi idenya geolistrik itu kan kita, ini bumi gitu ya. Ini bumi gitu ya. Kemudian kita menginjeksikan sebuah arus gitu ya. Menginjeksikan sebuah arus ke sini gitu ya. Kemudian kita ukur, yang diukur apa kalau geolistrik?
Yang diukur apa? Tahu nggak? Yang diukur itu beda potensial. Gitu. Nah, jadi beda potensial itu adalah konvolusi antara arus dengan lapisan bumi, gitu ya. Dengan lapisan bumi, gitu. Atau resistivitas, gitu. Atau arus konvolusi dengan resistivitas. Apalagi ya yang kita mengukur, tapi kita harus memberikan sesuatu kepada sesuatu yang kita ukur. Tahu nggak? Eh, apa ya? Ya ini geolistrik sih sebetulnya gitu yang sederhana. Atau seismik. Seismik juga lebih rumit lagi malah seismik. Seismik jadi kita ada yang pernah mengukur seismik? Belum, Pak. Oh, belum juga. Oh, gimana ya? Ya intinya ini nanti mungkin akan dipelajari lagi di analisis sinyal ya. Setelah teman-teman mengambil mata kuliah metode geofisika. Nah, tapi sederhananya konvolusi itu adalah operasi matematika dari dua buah sinyal atau lebih. Yang sederhananya prosesnya adalah perkalian, gitu aja. Nah, secara matematis, ya, kalau kita lihat persamaan matematisnya, maka integral dari persamaan pada konvolusi itu adalah jumlah lingkungan dari fungsi A yang digeser sepanjang fungsi B, gitu ya. Misalnya nih, saya punya sebuah persamaan nih. Konvolusi dari sinyal A dengan sinyal B, gitu ya. Itu adalah integral, gitu ya. Integral sepanjang fungsi A dikalikan dengan fungsi B yang digeser sepanjang fungsi B-nya itu sendiri. Gitu. Jadi kita punya nilai rentang dari 0 sampai T, gitu ya. 0 sampai T. Konvolusi A-nya itu adalah A ketika T. Kan gini nih misalnya. Kalau sinyal kan pasti datanya itu bentuknya nggak satu ya. Nggak hanya satu data. Misalnya A itu ada 1, 2, 8, 4, 5, 7 gitu ya. Ketika A 3 sama dengan berapa nih? Ketika A indeks 3 sama dengan berapa? 4, Pak. Kalau Python ya 4, 0, 1, 2, 3 ya. Kalau MATLAB itu di 8, tergantung bahasa pemrogramannya ya. Kalau Python ini 4 gitu. Anggaplah ini kita pakai Python ya. 4 gitu ya. Kemudian kalau A0 berapa? 1, Pak. Oke, paham ya? Nah, ini itu adalah penjumlahan dari A pada T dikalikan misalnya kita punya B. B-nya itu sama dengan 976 gitu ya. Nah, B T dikurang X. X-nya itu sebuah angka, sebuah banyaknya data gitu ya. Misalnya B ke 2, berarti berapa? 6, Pak. 6 gitu ya. Nah, ini dijumlahkan misalnya ketika anggaplah A-nya itu udah T-nya adalah 0, ketika T sama dengan 0 dan X sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini A0 dikali dengan B T0, oh ini anggaplah X-nya juga 0 juga. B0 gitu ya. Gitu. A0 dikali B0, A0-nya berapa? 1, B0-nya 9, berarti 9 ya. Jadi 9 ditambah A1 dikali B1 dan seterusnya. Gitu. Nah, coba sekarang kita cobalah misalnya gini ya. Untuk lebih pahamnya ya. Tadi kan masih teori-teori yang kadang kita belajar teori itu kalau matematis gitu ya. Belajar matematis tidak dicoba gitu ya. Tidak dicoba dengan sebuah contoh itu akan kesulitan untuk memahaminya. Nah, kita sekarang coba dengan sebuah sinyal gitu ya. Misal saya punya mana ini hilang. Misal saya punya sebuah sinyal X dan V gitu ya. Di mana sinyal X itu adalah 1, 2, 3 isinya ya. X 1, 2, 1, 2 dan 3. Kemudian sinyal V atau sinyal kedua adalah 2, 1 dan 3. Nah, maka
konvolusi dari sinyal X gitu ya, dikonvolusikan dengan sinyal Y, itu proses pertama adalah membalikan sinyal V terlebih dahulu. Menukar gitu ya, menukar atau urutannya dibalik. Kalau 312 dibalik jadi berapa? 213, Pak. Oke, 3 ya. Oh, enggak usah dibalik deh, tapi digeser. Digeser ke arah yang sebelah kiri. Nah, misalnya gini. Jadi kita anggaplah ini 0 gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Jadi ininya minus 1, minus I gitu ya. 123 dikalikan dengan 312. Nah, maka ini dikalikan proses ini proses perkalian, karena konvolusi itu ide dasarnya adalah proses perkalian. Maka 123 dikalikan dengan 312, ini 3 dikali 0, 1 dikali 0, 2 dikali 1, jadi 2, 2 kali 0, dan 3 kali 0, jadi 2. Ya kan? Dijumlahkan hasilnya 2. Sampai sini paham? Paham nggak? Nah, terus ini clear. Nah, kemudian digeser lagi. Digeser satu langkah. Jadi 1, 2, 3, 3, 1, 2. Nah, ini anggaplah 0, ini 0 gitu ya. 3 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 0 kali 3, 0. Kemudian dijumlahkan. 0 tambah 1 tambah 4 tambah 0. Hasilnya 5. Sampai sini paham? Sip. Begitu seterusnya. Digeser terus. Digeser lagi. 1, 2, 3, 3, 1, 2. Dikalikan. 3 kali 1, 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Dijumlahkan. 3 tambah 2, 5. Tambah 6, 11. Aman sampai sini ya? Aman? Aman, Pak. Oke. Kemudian digeser terus sampai nanti tidak bisa digeser lagi sampai terakhir datanya, sampai angka terakhir. Angka A0, angka pada X, berapa berarti kalau ini? 2, itu bertemu dengan V 0. Gitu. Nah, ini udah tidak bisa digeser lagi kan? Udah nggak mungkin geser lagi, maka selesai. Jadi 1 kali 0, 2 kali 0, 3 kali 3, 1 kali 0, 2 kali 0, dijumlahkan. Jadi 9. Nah, kemudian hasil sinyal barunya itu konvolusi antara sinyal X dengan sinyal V itu adalah sinyal ini. 2, 5, 11, 9, 9. Nah, sinyal ini yang baru, yang hasil konvolusi antara sinyal X dengan sinyal V. Gitu. Paham? Oke. Ada yang bertanya dulu nggak sampai sini? Silakan. Atau mau dipahami dulu? Silakan kalau dipahami dulu, boleh. Aman ya? Clear ya? Aman, Oke. Pak. Betul. Seringkali lebih dari 3. Kalau yang dikonvolusinya adalah sinyal 3, gitu ya. 3 sinyal dikali 3 sinyal, maka nanti sinyal konvolusinya adalah jumlahnya seperti ini. Jadi, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Jadi, untuk menghitung jumlah sinyal gini. M ditambah N minus 1 sama dengan 0. Nah, sama dengan O, atau sama dengan, jangan 0 lah, jangan O ya, susah. Sama dengan J gitu ya. Sama dengan J. Jadi, M ini adalah jumlah data yang pengkonvolusi. N ini adalah jumlah data sinyal yang dikonvolusi. Dan J ini total sinyal hasil konvolusinya. Oke, kita coba. Yang M adalah jumlah sinyal X-nya. Ada berapa? Ada berapa sinyalnya, datanya?
Oke, 3 ya. 3 ditambah N ini adalah jumlah sinyal pengkonvolusi atau V. V-nya ada berapa sinyalnya? Ini V nih. Ada berapa data? Oke. 3 dikurang 1. Ya, dikurang 1. Jadi berapa? 3 plus 3 dikurang 1. Jadi berapa? 5, Pak. 5, Oke, Pak. 5. Artinya J itu sama dengan 5. Apakah betul sinyal yang dikonvolusi sinyal 5 data? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, betul kan? Oke, gitu. Bisa juga. Bisa juga ya, sama prosesnya. Prosesnya sampai yang ini itu bertemu yang terakhir. Berarti data pertama pengkonvolusi dikali sampai bertemu data terakhir pengkonvolusi. Jadi kan ini X dikonvolusi dengan V, berarti X dikonvolusikan oleh V yang sebagai pengkonvolusi. Sampai data pertama bertemu data terakhir gitu ya. Ini kan data pertama pengkonvolusi bertemu data terakhir dengan yang dikonvolusi. Itu prosesnya digeser aja terus, digeser dikalikan, geser dikalikan. Gitu. Paham nggak? Oke, ini cara pertama gitu, dengan cara digeser-geser. Sekarang kita coba cara kedua. Cara kedua juga bisa nih, sama aja sebetulnya. Kalau cara kedua, kita kan misalnya tadi sinyalnya, anggaplah sinyalnya yang sama ya. Sinyalnya 1, 2, 3, dan sinyal kedua adalah 2, 1, 3. Gitu. Sinyal pertama dikonvolusikan dengan sinyal kedua. Sinyal pertamanya A, sinyal keduanya B. Gitu ya. Nah, prosesnya dikalikan dengan bentuk apa nih ya? Kubus gitu ya, dengan persegi atau kubus atau perkalian silang gitu ya. Ini katakanlah A sinyalnya adalah 1, 2, dan 3 gitu ya. Kemudian B adalah sinyalnya 2, 1, 3. Ya udah kita lihat 2 kali 1 berapa? 2 kali 1? 2. 2. Tulis di sini 2. 2 kali 2? 4. 4. 2 kali 3? 6. 6. Dan seterusnya ya. 1 kali 1, 2, 1, 2, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, gitu ya. Nah, semua ini kemudian dijumlahkan secara diagonal, gitu ya. Jadi, secara diagonal nih, secara diagonal jumlahkannya gini. Jadi 2 ditambah 1 tambah 4 gitu ya. Gitu kan? Secara diagonal kan ya. Ini diagonal kan ya. 2 ditambah 1 kali 4, 1 tambah 4. Bukan 2. Ini kan bukan ditambahkan tapi sebuah sinyalnya. Sinyalnya adalah diagonalnya. Jadi 2 kemudian 1 tambah 4 gitu ya. 1 tambah 4. Kemudian 3 tambah 2 tambah 6 gitu ya. 3 tambah 2 tambah 6. Kemudian 6 tambah 3 gitu ya. 6 tambah 3. Kemudian 9. Jadi berapa coba? 2, 5. Ini berapa? 3 tambah 2, 5, 11. 6 tambah 3, 9. Dan 9. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Lebih mudah mana? Yang tadi yang digeser-geser atau dengan cara ini? Ya sebetulnya sama aja sih ya. Mau milih yang mana gitu ya. Cuman perhatikan kalau menggunakan cara yang ini, itu kalian harus mengambil datanya secara diagonal. Jadi yang ini gitu ya. Ini pertama gitu ya. Kemudian ini kedua ya. Kemudian ini ketiga gitu ya. Kemudian ini keempat dan terakhir ini kelima. Gitu. Jadi intinya secara diagonal lah. Kalau misalnya
4 kali 4 data gitu ya, 4 kali 4, ada 4 kali 4. Coba kita lihat ya. A, B, C, D gitu ya. Ini E, F, G, H. Nanti di sini ada gitu ya, di sini ada, di sini ada, di sini ada, sini ada, sini ada, ini ada data, 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 ada data. Sama juga caranya diagonal. Ini gitu ya. Ini ini dan ini gitu. Paham nggak? Paham nggak? Oke, aman ya. Nah, cara konvolusi itu hanya dua ini, gitu. Hanya dua cara ini. Itu perhitungan manual. Nah, sekarang secara teori itu perhitungan manual. Bisa juga dihitung secara komputasi dengan bahasa Python ya. Saya kalau Excel saya nggak paham bisa atau tidak melakukan konvolusi, tapi kalau Python atau MATLAB itu pasti bisa. Mau melihat demonya dengan menggunakan Python sekarang atau nanti setelah semua selesai? Gimana? Setelah semua selesai aja ya. Sekarang kita bahas dekonvolusi dulu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Oke. Nah, sekarang kita bahas dekonvolusi. Dekonvolusi itu apa? Gitu ya. Nah, dekonvolusi ya kebalikannya. Kalau konvolusi adalah perkalian antara dua buah sinyal, maka dekonvolusi ya pembagian dari dua buah sinyal. Membalikan atau pembagian ya, membalikan pembagian bisa atau membalikan juga bisa. Atau juga bisa jadi konvolusi ya. Dekonvolusi. Terus bisa juga apa ya? Yang intinya inilah proses mengembalikan gitu ya. Nah, misal tadi kita melakukan konvolusi antara sinyal A dikonvolusikan dengan sinyal C ya. Nah, maka yang disebut dengan konvolusi adalah untuk mencari sinyal A ini. Gitu. Misalnya sinyal A itu tidak diketahui, dikonvolusikan dengan sinyal B, hasilnya sinyal C. Yang kita punya itu hanya sinyal C dan sinyal B. Sedangkan sinyal C didapatkan dari konvolusi antara sinyal A dikonvolusikan dengan sinyal B. Untuk mencari sinyal A, maka dilakukan proses dekonvolusi. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Sederhananya 4 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, kita punya soal itu, X dikali 2 sama dengan 8. Berarti berapa X? Caranya gimana? 8 Caranya gimana? 8/2 hasilnya 4. 8/2. Nah, ini kan sebuah proses dekonvolusi. Sederhananya gitu ide dasar. Nah, untuk proses dekonvolusi sendiri, secara matematis itu idenya gini, sama kayak matriks. Kalau kita punya konvolusi A dikonvolusikan dengan B, menghasilkan C, maka A itu sama dengan apa? Sama dengan C dikonvolusikan dengan B yang diinverskan. Gitu. Cara matematis gini. Gitu. Tapi dalam perhitungannya lebih sederhana kok. Lebih sederhana. Dalam perhitungannya lebih sederhana. Misal, ya tadilah sinyal yang tadi ya. Sinyal yang tadi kan sinyal A. Tadi kita membuat sinyal kan A dikonvolusikan dengan B hasilnya C gitu ya. Tadi A-nya itu berapa kalau sinyal pertama? 23 ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 ya. Nah, anggaplah kita nggak tahu tuh, tidak mengetahui sinyal A-nya. Nggak tahu ada 1, 2, 3-nya. Kita cuman punya C, yaitu 2, 5, 11, 9, 9. Dan sinyal B. Gitu. Nah, yang kita harus cari tahu adalah sinyal A. Berapa sinyal A? Gitu ya. Ini pertanyaannya, berapa sinyal A? Maka perlu dilakukan konvolusi. Perlu dilakukan dekonvolusi.
A itu sama dengan dikonvolusi dari C dikonvolusikan dengan B. Gitu. Nah, pertama yang harus kita cari tahu atau yang dapat kita gunakan adalah metode kubus ini, metode perkalian silang ini. Paham nggak yang metode perkalian silang? Yang metode perkalian silang ini paham? Yang bukan perkalian geser-geser. Bukan digeser tapi dikalikan silang. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, kita ingin mencari tahu sebuah sinyal A gitu ya. Dari konvolusi antara sinyal B dan C gitu ya. Nah, secara perkalian silang A dikonvolusikan dengan B itu sama dengan C. Kita simpan itu. Nah, yang jadi masalah adalah karena kita tidak mengetahui berapa jumlah data A, maka kita harus mencari tahu dengan cara ini yang tadi saya sampaikan. M ditambah N-1 adalah J. Kalau saya di sini tulisnya O. Saya tulis O. Karena sesuai dengan persamaan, yaitu A dikonvolusikan dengan B sama dengan C, maka M berapa? M berapa? 3, Pak. Yang belum diketahui ya. Karena M adalah banyaknya data A kan ya. Maka kita belum dapat mengetahui berapa M. Kalau N berapa? N adalah sinyal pengkonvolusi. 3. 3 dikurang 1. J-nya berapa nih? J-nya dari sini. Ada berapa? 5. 5 ya. Berarti M berapa? M berapa? 3, Pak. M itu M ditambah 3 minus 1 sama dengan 5. Berarti M berapa? 5 dikurang 2, 3, Pak. Oke, 3 ya. Oke, sip. Nah, berarti M itu ada 3 data. Kita anggaplah 3 data itu adalah X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z ya. Berarti A dikonvolusikan dengan B itu X, Y, Z dikonvolusikan dengan data B berapa? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ya udah kita sekarang proses perkalian biasa aja. 2 kali X, 2X gitu ya. 2 kali Y, 2Y. 2 kali Z, 2Z. 1 kali X, X gitu ya. 1 kali Y, Y. 1 kali Z, Z. Dan seterusnya 3 kali X, 3X, 3Y, 3Z. Sampai sini paham? Paham, Pak. Nah, sekarang kita susun sebuah sinyal baru. Sinyal barunya adalah 2X gitu ya. Kemudian X tambah 2Y gitu ya. Kemudian 3X tambah Y tambah 2Z. Gitu ya. Kemudian 2Y tambah Z. Ya. 3Y tambah Z dan 3Z. Nah, jadi ini kan ya. 2X, X tambah 2Y, 3X tambah Y tambah 2Z, 3Y tambah Z, dan Z. Ini ada berapa data nih? 5, Pak. 5 ya? 5. Kita punya sinyal hasil konvolusi juga 5 data kan ya? 2, 5, 11, 9, 9. Nah, maka di sini kita bisa mensubstitusikan. 2X itu sama dengan 2. Berarti X berapa? 1, Pak. Oke, 1. Ya udah 1 substitusikan sini. Berarti X1 ya. X1 sekarang kita substitusikan ke sini untuk mencari Y. X tambah 2Y sama dengan 11. Sama dengan 5 ya, sama dengan 5 nih. Kalau data kedua 5 kan ya. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, X tambah 2Y sama dengan 5. X-nya 1, berarti Y berapa? 3. X tambah 2Y sama dengan 5. X-nya 1. Berarti Y-nya berapa? 2, Pak. 2 ya. Oke, Y sama dengan 2. Kita udah punya X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Sekarang yang belum dapat apa? Z, Pak. Z ya. Nah, Z pakai ini aja. 3Y tambah Z itu sama dengan 9. Z-nya berapa? Kalau Y-nya 2, kita tahu Y sama dengan 2. 3, Pak. Z-nya berapa? 3. 3 ya.
Oke. Berarti X, Y, Z, data pertama itu adalah 1, 2, 3. Maka data A itu sama dengan 1, 2, 3. Sama nggak kayak sebelum dikonvolusi? Sama, Pak. Oke. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, clear. Udah itu aja sebetulnya. Konvolusi dan dekonvolusi. Hanya proses perkalian dari dua buah sinyal. Gitu. Sederhananya itu proses perkalian dari dua buah sinyal. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Boleh, silakan. M itu adalah jumlah data sinyal yang dikonvolusi. Berarti betul, untuk menentukan jumlah ini, jumlah X, Y, Z ini. Misalnya saya punya, gimana? Boleh, nggak masalah. Ini penamaan aja terserah. Gitu. Misal gini. Misal saya punya sebuah sinyal F itu sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. G itu sama dengan 6, 7, 8, 9, 11 gitu ya. Nah, F dikonvolusikan dengan G sama dengan H gitu ya. Nah, jumlah data H berapa coba? Ada yang bisa ngitung nggak? Jumlah data H berapa? Jumlah data H berapa? 8 enggak sih, Pak? 8, Pak. 8, coba kita hitung. M pertama adalah F. Berarti F berapa datanya? 4. 4. Ditambah, sesuai bersamaan ini ya. Ditambah, N adalah sinyal yang pengkonvolusi, sinyal G. G-nya ada berapa? 5. 5 5. ya. 5 minus 1. Berapa? 4 tambah 5 minus 1, 4. 8. Paham? Paham. Oke. Nah, misalnya saya sekarang punya lagi sinyal gini. Punya lagi sinyal seperti ini misalnya. F sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian G adalah 2, 2, 2. Gitu ya. E dikonvolusikan dengan G sama dengan F. Berapa jumlah data E coba? Jumlah data E berapa? Negatif nggak sih, Pak? Ada negatifnya. Nggak mungkin sih negatif. 4. Berapa? 4, Pak. 4. Coba kita hitung ya. Berarti untuk mencari E itu kan sama dengan O atau ini ya. Kalau saya tulis di sini O dikurang N minus 1 gitu ya. Nah, O itu ada berapa? O itu kan hasil konvolusi. Ada berapa nih di sini sinyalnya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 6. 6 dikurang jumlah data yang pengkonvolusi berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti 3 Kurang dikurang 1. 1. Berapa hasilnya? 4. Oke, sip. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, yang lain gimana? Clear? Aman ya? Ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Aman ya?
Sederhana kan ya, konvolusi, dekonvolusi, saya rasa itu aja prosesnya. Sekarang yang terakhir, korelasi. Gitu. Ini perlu saya jelaskan nggak korelasi? Soalnya tadi udah ada yang paham korelasi. Sama kok, persis apa yang tadi disampaikan oleh siapa tadi ya yang menjelaskan korelasi itu? Wulan, Pak. Wulan ya, oke Wulan. Sama kok, seperti yang Wulan sampaikan. Jadi intinya korelasi itu adalah hubungan antara dua variabel atau dua data lah gitu ya. Nah, misalnya datanya itu ada hubungan antara konsentrasi dan absorbansi gitu ya. Nah, bagaimana hubungan antara kedua data ini? Maka korelasinya itu dihubungkan dengan persamaan ini. Sigma X minus X bar dikalikan dengan Y minus Y bar. Di mana X bar ini adalah rata-rata X dan Y bar adalah rata-rata rata-rata Y gitu ya. Kemudian dibagi dengan akar dari jumlah X minus X bar dikuadratkan dikali dengan akar dari jumlah Y minus Y bar dikuadratkan. Itu aja sederhananya. Oke, misalnya kita punya data konsentrasi dan absorbansi atau penyerapan ya. Konsentrasinya 0, penyerapannya 0. Konsentrasinya 0,25, diserapnya 0,27. Konsentrasinya 0,57, diserapnya 0,51. Konsentrasinya 0,68, diserapnya 0,84. Nah, rata-ratanya, kita hitung rata-ratanya. Cara hitung rata-rata gimana? Ada yang masih ingat cara menghitung rata-rata? Jumlah datanya dibagi sama datanya gitu. Kebalik ya. Jumlah datanya dibagi dengan banyaknya data gitu ya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini dijumlahkan, semua dibagi dengan banyaknya. Bisa ya? Tadi mungkin maksudnya itu, cuman yang diucapkan salah gitu ya. Ya nggak? Maksudnya itu kan? Iya, Pak. Nah, cuman nggak apa-apa sih sebetulnya. Ya itu ya kan miskomunikasi. Saya konfirmasi. Gitu. Kemudian cara mencari rata-rata juga sama lah untuk Y gitu ya. Nah, kemudian ini X minus X bar gitu ya, X dikurangin dengan X rata-ratanya. Jadi ini dikurangin ini dikurang ini dikurang ini dan seterusnya gitu ya. Ini bisa ya untuk menghitung X minus X bar? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang X minus X bar kuadrat ya udah tinggal dikuadratkan semua. Ini dikuadratkan, ini kuadratkan, ini kuadratkan, kuadratkan. Ini ya. Y pun begitu. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Perkalian antara jumlah dari X minus X bar dikali Y minus Y bar. Nah, sekarang jumlah kalikan dulu. X minus X bar dikali Y minus Y bar. Berarti ini dikalikan ini. Ini kali ini, gitu ya. Ini kali ini. Ini kali ini. Dan seterusnya. Dijumlahkan hasilnya ini. Aman sampai sini? Aman, Pak. Oke. Kemudian akar jumlah dari X minus X bar kuadrat. X minus X bar kuadrat dijumlahkan semua. Jumlahkan, gitu ya. Didapatkanlah ini. Masukkan, gitu ya. Diakarkan. Y pun begitu. Dikuadratkan. Y minus Y barnya dikuadratkan. Semuanya jumlahkan. Dapatlah ini. Masukkan ke sini. Udah kita hitung. Udah dapatkan nilai korelasi sebesar ini. Berarti hubungan antara konsentrasi dan absorpsi adalah sebesar 0,91. 0,971. Gitu. Itu aja sih sebetulnya korelasi. Misalnya ini adalah sebuah sinyal gitu ya. Ya kita juga bisa hitung korelasinya dengan cara sama gitu, dengan cara hal ini, dengan cara yang seperti ini gitu. Oke, sip. Itu mungkin mengenai korelasi, konvolusi, dekonvolusi, dan korelasi. Sekarang kita coba menghitungnya dengan Python ya. Coba ya. Gimana? Ya, Perlu nggak? Iya, Pak. Jadi sebetulnya kenapa kita perlu belajar menghitung dengan komputer gitu ya? Karena ibaratnya gini, ibaratnya kalkulator aja. Kadang-kadang ada nggak angka yang kalian tuh sebenarnya bisa hitung tapi nggak yakin dengan angka itu? Ada nggak?
Kalau Ada. ada ya.